Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan panggilan video di Telegram, di grup Telegram dengan peserta maksimal 1000 orang. Itu banyak sekali pesertanya. Ini fitur baru yang dikeluarkan oleh Telegram belum lama ini. Jadi kalau misalnya di Telegram Anda belum ada, tinggal diupdate saja, nanti akan ada fitur untuk panggilan videonya. Nah, itu untuk peserta yang bisa menyalakan video itu 1000 orang. Sementara untuk peserta yang hanya melihat saja sebagai viewer saja itu tanpa batas. Di website Telegram itu disebut batasan pesertanya ya batasan populasi dunia itu. Nah, ini berbeda dengan Zoom atau Meet misalnya yang versi gratisnya itu ada batasannya. Kalau Zoom misalnya kalau nggak salah hanya 100 orang dan itu pun hanya bisa kita lakukan selama 45 menit. Nah, kalau di Telegram ini tidak semua gratis dan tanpa batas, mau 24 jam juga oke, tidak ada persoalan itu. Nah, ini akan sangat berguna kalau misalnya kita mau rapat misalnya dengan peserta yang cukup banyak, atau misalnya ada seminar-seminar misalnya, kita pakai saja Telegram gitu. Karena fitur-fitur basicnya sudah bisa kita temukan di Telegram. Bisa screen share juga bisa, video juga bisa. Oke, langsung saja bagaimana caranya. Kita buka dulu Telegramnya. Ini saya pakai Windows 11 ya, pakai Windows 11. Kita buka dulu Telegramnya. Saya sudah install di sini. Lalu kemudian kita buka grupnya. Ini saya bikin grup untuk uji coba saja. Hanya ada 2 anggota. Lalu kemudian di sini ini ada ikon panggilan grup. Oh ya, ini Telegram versi desktop ya. Telegram versi HP tidak jauh beda, tinggal kita cari saja ikon panggilan grup ini. Dia tidak tampil di sini, tapi kalau di desktop ada tampilannya di sini. Ini saya pakai laptop ya. Kita klik saja ini. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau baru begini ini namanya panggilan audio. Kalau kita mau menyalakan panggilan videonya, tinggal kita klik saja ini ikon video ini atau ikon kamera ini, kita klik. Nah, kemudian akan tampil video kita, kamera kita. Ini yang ikut diskusi ini Jurgen Habermas, jadi yang peserta rapat kita ini Habermas. Nah, kalau sudah seperti ini nanti para peserta yang sudah masuk di grup dia bisa bergabung dengan memilih tombol join. Untuk detailnya bisa dilihat di video saya yang lain. Saya sertakan di deskripsi. Di situ ada video tentang bagaimana membuat panggilan dengan seluruh anggota grup. Nah, itu ada detail bagaimana cara agar anggota grup bisa join ke panggilan video atau panggilan audio kita. Sama, panggilan video dan audio itu sama cara joinnya. Atau kita bisa langsung menambahkan sendiri. Jadi kita tinggal klik saja ini invite members itu. Invite members ini, lalu kemudian kita pilih saja peserta-peserta yang kita inginkan untuk join. Atau kita juga bisa share linknya. Jadi kita klik ini, titik 3 ini, lalu kemudian kita pilih setting. Kita pilih setting dan kemudian di sini kita pilih share invite link ini. Kita klik ini, lalu linknya sudah otomatis akan tercopy dan kita bisa men-share-nya kemanapun. Kita bisa men-share-nya di web kita misalnya kalau dia berupa panggilan yang terjadwal, atau bisa kita share langsung melalui Telegram atau WhatsApp misalnya, biar orang bisa bergabung ke panggilan video kita. Nah, di setting ini juga kita bisa memilih settingan-settingan yang lain. Misalnya kita mau pakai speaker apa misalnya ada speaker internal dan eksternal, tinggal kita pilih saja ini misalnya. Nah, kita klik lalu kemudian kita pilih yang mana. Misalnya kita juga pakai headset misalnya. Kita pilih saja headsetnya, atau mikrofonnya juga bisa kita ganti. Misalnya kita pilih mikrofon yang mana, tinggal kita ganti di sini. Nah, itu settingannya ya, lalu kita pilih dan ini. Nah, sekarang kita akan coba lihat bagaimana kalau ada peserta lain yang ikut bergabung. Nah, kita lihat sebentar, saya akan gabung pakai HP ya. Nah, itu di sana sudah muncul, lalu kemudian dia menyalakan kameranya. Kita lihat seperti apa. Nah, itu dia. Ya, sudah muncul di sini kameranya. Ini tampilannya bisa kita perbesar. Kalau kita ingin memperbesar tampilan, tinggal kita pilih saja ini.
Nah, seperti ini. Ini secara otomatis yang bicara akan tampil di tampilan utamanya ini, sama dengan aplikasi lain. Tapi kalau misalnya kita ingin menampilkan salah satu peserta dalam tampilan besar ini, tinggal kita klik saja, kita pilih besarnya, misalnya kita pilih seperti ini. Nah, dia akan tampil di layar utama. Kalau mau kita pin ya tinggal kita pin saja. Kalau mau unpin ya kita bisa pilih klik ini, atau kita klik langsung di tengah-tengah ini juga bisa. Nah, seperti ini. Dia akan kembali ke tampilan kotak-kotak. Ini kalau pesertanya banyak, di sini ada kotak-kotak, di sini ada kotak-kotak ya. Nah, sekarang gini, di sini di Telegram kita juga bisa melakukan share screen. Jadi misalnya kita mau presentasi misalnya, nah gampang, tinggal kita mulai saja share screen-nya. Caranya bagaimana? Kita buka dulu yang mau kita share, misalnya kita mau presentasi pakai PowerPoint, tinggal kita jalankan dulu presentasinya, lalu kemudian kita mulai share screen-nya. Caranya kita klik ini ada ikon share screen ini, tinggal kita klik saja. Lalu kemudian kita pilih tadi ini ya, ini PowerPoint yang mau kita share tadi. Itu kalau kita mau satu layar penuh tinggal kita klik saja ini, tapi kalau hanya satu layar PowerPoint misalnya kita klik ini. Nah, sekarang gini, misalnya kita mau share screen video yang ada suaranya misalnya. Nah, jangan lupa kalau ada suaranya kita centangi ini. Share sistem audio ini juga harus kita centangi biar suaranya nanti didengar oleh peserta. Kalau ini tidak kita centang, berarti suaranya tidak terdengar. Nah, berhubung saya hanya share PowerPoint, ini tidak saya centang. Kalau sudah kita pilih, lalu kemudian kita pilih ini, share screen. Nah, kita lihat sudah tampilan share screen kita. Ini kan dipin. Kalau misalnya kita mau dia tampilnya dengan ada peserta-peserta lain yang ada di sini, pesertanya ada di sini, tapi kan terbatas. Tapi kalau misalnya kita mau tampilkan banyak peserta, tinggal kita klik saja. Nah, seperti ini dia akan tampil. Kalau kita mau kembali ke tampilan PowerPoint tadi, ya tinggal kita klik lagi seperti ini. Ini mudah. Nah, kalau kita mau mengakhiri panggilan atau mengakhiri share screen maksud saya, tinggal kita klik lagi ikon ini, share screen ini, lalu kemudian kita stop sharing. Kalau mau ganti tinggal kita ganti saja, tapi kalau misalnya mau diakhiri tinggal kita klik stop sharing. Nah, dia akan mengakhiri sharing screen yang tadi kita lakukan. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang gini, bagaimana kalau kita mau merekam panggilan ini misalnya. Jadi panggilan video ini juga bisa kita rekam sama dengan Google Meet atau sama dengan Zoom. Kalau Google Meet malahan kalau peserta pakai akun personal itu setahu saya tidak bisa ya direkam. Tapi kalau kita pakai Telegram ini kita bisa merekam. Nah, merekamnya itu bisa dua format, bisa hanya audio saja, bisa dengan videonya. Nah, caranya bagaimana? Caranya gini. Kita klik ini ya, titik 3 ini. Ini kalau tampilannya besar ya, tapi kalau tampilannya kecil adanya di sini. Nah, dia pindah ke sini. Pindah ke sini ya. Nah, kita tampilan besar sajalah dulu ya. Tampilan besar ke sini, lalu kemudian di sini ada beberapa menu, ada 3 menu ini ya. Setting ini untuk merubah audio. Nah, sebelumnya saya harus menyampaikan bahwa yang bisa merekam panggilan ini hanya yang membuat grup. Jadi owner grupnya yang bisa membuat panggilan. Yang bisa merekam panggilan. Kalau yang bisa melaksanakan panggilan itu adminnya bisa, tapi kalau yang merekam hanya ownernya saja. Nah, sekarang kalau kita mau nama filenya itu sesuai dengan yang kita inginkan, spesifik, tinggal kita klik saja ini dulu ya. Sebelum kita rekam, kita klik ini, edit video chat ini. Lalu kemudian misalnya di sini kita tulis rapat 1 misalnya. Setelah itu kita klik lagi dan kemudian kita pilih start recording. Nah, kalau kita hanya mau merekam suara, kita langsung saja continue ini, kita klik continue. Tapi kalau kita mau merekam suara sekaligus video, sekaligus kamera tadi itu, video dan presentasi termasuk PowerPoint yang kita presentasikan tadi itu, kita klik ini, kita centangi ini.
also record video ini. Nah, kita bisa memilih. Nah, enaknya begini kalau di Telegram kita bisa memilih mau videonya atau rekamannya itu hasilnya landscape atau rekaman videonya itu hasilnya potret, tinggal kita pilih saja. Kalau ini potret berarti, tapi kalau ini landscape. Nah, misalnya kali ini kita pilih yang landscape saja. Sudah kita pilih, lalu kemudian kita pilih continue. Setelah itu kita pilih start lagi. Nah, begitu. Jadi ini sudah mulai merekam. Sudah mulai merekam. Kalau sudah selesai, tinggal kita akhiri saja panggilannya. Cara mengakhirinya samalah dengan yang lain. Ini kan ada ikon leave ini ya, tinggal kita klik saja leave ini. Kalau kita mau meninggalkan pertemuan atau meninggalkan panggilan video, sementara panggilan videonya itu akan kita biarkan tetap berlangsung, tinggal kita pilih saja leave ini ya. Tapi kalau misalnya kita maunya panggilan videonya itu juga sekalian berakhir dengan kita meninggalkan panggilan, ya kita centangi ini dulu. Jadi kalau kita centangi ini, begitu kita leave, panggilan videonya itu akan berakhir. Kita klik ya. Nah, seperti ini dia berakhir. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang gini. Di mana kita bisa mencari file yang baru saja kita simpan tadi, kita rekam tadi. Hasil rekamannya tadi tersimpan di mana toh sebetulnya. Nah, kita lihat. Di sini ada save message, kita klik saja ini dan hasil rekamannya ada di sini. Itu menariknya di Telegram gitu. Jadi hasil rekamannya juga ada di sini dan ini tersimpan di server. Jadi misalnya kita pakai Telegram versi HP misalnya, lalu kemudian kita ganti HP atau pindah ke HP yang lain atau laptop misalnya, lalu kita pindah ke laptop yang lain, ini tidak hilang ini. Karena dia tersimpan di server, dia masih ada di sini. Nah, kita lihat di sini ada dua rekaman. Yang satu ada rekaman dalam bentuk video, tentu dengan audionya sekalian, dan yang satu lagi ini hanya rekaman berbentuk audio. Jadi misalnya kalau kita mau membaginya dengan peserta rapat atau dengan siswa yang kuota pulsanya terbatas misalnya, tinggal kita share saja audio saja. Ini jauh lebih kecil daripada video. Kita tinggal forward saja. Kalau misalnya kita mau share, ya tinggal kita forward ke mana gitu kan ya. Ini ada forward message ini, lalu kemudian kita pilih misalnya di grupnya atau kalau misalnya di grup misalnya ya, kita klik kanan, lalu kemudian kita pilih forward message dan kita pilih grup yang tadi itu. Misalnya ini ya, ini grup yang tadi, tinggal kita pilih seperti ini dan kemudian kita send. Nah, ini semua anggota grup akan bisa melihat ini. Ini kalau belum kita share, anggota grup tidak bisa melihat. Anggota grup tidak bisa mengakses. Jadi dia aman tersimpan sebagai milik pribadi kita. Dia hanya bisa diakses oleh orang lain ketika kita men-share-nya. Jadi jangan khawatir rekamannya tersimpan aman. Oke, nah sekarang begini. Kadang-kadang kalau laptop itu kan kita punya lebih dari satu kamera. Ada kamera internal, lalu ada kamera webcam misalnya. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ini yang saya juga tidak tahu kenapa Telegram itu tidak memunculkan settingan itu dengan cara yang lebih mudah untuk diakses. Ini settingannya agak sedikit tersembunyi. Caranya bagaimana? Kita klik saja ini ya, titik 3 ini, garis 3 ini, ikon burger itu namanya ya. Nah, ini kita pilih ini, lalu kemudian kita pilih call. Nah, di sini ada titik 3 ini, kita klik lagi, lalu kemudian kita pilih call setting. Nah, ini tadi, ini webcam yang saya pakai. Kalau kita mau mengganti kameranya menjadi kamera internal misalnya, ini ada di settingan kamera ini, kita pilih ini, input device ini kita pilih. Lalu kemudian kita tentukan, misalnya kita pakai ini, kalau kamera internal pakai ini saya. Nah, seperti ini sengaja tidak saya nyalakan. Lalu kemudian misalnya kita pilih lagi OBS misalnya, OBS virtual kamera misalnya. Nah, akan tampil seperti ini. Ini kamera OBS juga bisa dipakai di sini. Gitu caranya. Baru kemudian kita langsungkan panggilan video kembali gitu. Apalagi ya,
Tadi sepertinya ada satu lagi yang mau saya sampaikan tapi kok lupa itu. Ya itu dulu lah, nanti kalau suatu saat ingat lagi akan kita buatkan video berikutnya. Untuk kali ini kita cukupkan dulu dan kita ketemu di tutorial selanjutnya.